Lu ngerasa hidup lu stuck, tahu harus berubah, tapi tiap hari malah ngulang hal yang sama. Kayak hidup lu dikutuk, diem di tempat. Gua ngerti, karena gua pernah di titik itu. Dan parahnya, semua kesalahan yang bikin hidup gue hancur, gue sadar banget. Tapi tetap gue ulang setiap hari. Dan sekarang gue mau kasih lo 5 kebiasaan pecundang yang bikin hidup lo hancur pelan-pelan. Dan lebih penting, gimana caranya lo keluar dari neraka itu. Pertama, scroll tanpa tujuan, kabur dari realita. Gue dulu bangun tidur, langsung buka HP, scroll TikTok, IG, YouTube. Gue pikir lagi cari inspirasi. Padahal aslinya, gue lagi kabur. Kabur dari kenyataan kalau hidup gue kosong. Gak ada tujuan, gak ada pencapaian, gak ada harga diri. Scroll itu candu, tapi bukan karena kontennya, tapi karena lu pengen lupa betapa buruknya hidup lu sekarang. Solusinya, coba lu ganti 10 menit scroll lu pagi-pagi dengan 10 menit journaling. Tulis 2 hal. Satu hal yang lu takutin hari ini, satu hal kecil yang kalau lu lakuin bikin lu bangga. Kelihatannya sepele, tapi dari situ lu mulai punya arah. Kedua, diem karena takut dibilang cengeng. Gue pernah pengen curhat, tangan udah ngetik panjang, tinggal kirim, tapi gue hapus. Gue takut dikira drama, gue takut dianggap lemah. Akhirnya, gue pendem semuanya. Dan itu bro, yang bikin gue makin rusak. Karena tekanan batin yang lo simpen sendirian, lama-lama jadi jerat yang lo lilit ke leher lo sendiri. Solusinya, cari satu orang, satu aja, yang bisa lo bilang gini, bro, gue gak butuh solusi, cuma butuh didengerin. Gue janji, itu gak bikin lo lemah, itu bikin lo selamat. Ketiga, menunda karena takut gagal. Gue dulu selalu nunggu waktu yang pas, nunggu duit, nunggu mental siap, nunggu support system. Tebak, gak pernah datang. Karena waktu gak benar pas. Nunda itu bukan strategi, itu sabotase. Solusinya, do it scared. Mulai, walaupun lo takut. Mulai, walaupun lo belum siap. Tulis ini gede-gede di tembok kamar lo. Aksi kecil lebih kuat dari niat gede. Mulai aja dulu, biarin takutnya ikut jalan. Keempat, terlalu baik sampai kehilangan harga diri. Gue pernah bantuin cewek setiap hari, nganterin, nemenin, bahkan bayarin. Gue pikir kalau gue tulus, dia bakal sayang. Sampai akhirnya dia jadian sama cowok yang bahkan gak pernah gue lihat bayarin apa-apa. Gue cuma temen baik. Bro, jadi baik itu bagus, tapi kalau lo ngorbanin harga diri lo, itu bukan kebaikan, itu bunuh diri pelan-pelan. Solusinya, lo harus punya batas, harus punya prinsip. Jangan jadi orang yang selalu ada buat semua orang, tapi gak pernah ada buat diri sendiri. Kelima, ngomong emang gue gini, lo lagi ngutuk diri sendiri. Gue sering banget ngomong, gue emang males, gue emang gak bisa disiplin, gue emang pemalu. Dan setiap kali gue ngomong gitu, gue makin percaya, makin yakin kalau gue emang gagal dari sananya. Padahal itu cuma hipnosis negatif. Solusinya, ubah dialog batin lo. Ganti kalimatnya jadi, gue belum disiplin, tapi gue belajar pelan-pelan. Gue pemalu, tapi gue gak diem aja. Pilih narasi yang ngasih lo harapan, bukan narasi yang bikin lo mati perlahan. Lo sadar gak? Semua kebiasaan tadi
kecil, tapi efeknya kayak racun. Gak langsung bunuh lo hari ini, tapi tiap hari lo makin kehilangan diri lo. Dan yang lebih parah, lo tahu itu salah, tapi lo nyaman di situ. Tapi sekarang, kalau lo nonton sampai sini, berarti lo udah mulai sadar. Sadar itu langkah pertama buat bangkit. Lo gak perlu berubah total hari ini, tapi lo harus berhenti pura-pura. Pura-pura kuat, pura-pura gak kenapa-napa, pura-pura bahagia, padahal batin lo udah teriak. Lo bukan diciptakan buat jadi pecundang. Lo cuma lagi tertidur terlalu lama. Sekarang tinggal satu pertanyaan, mau bangun atau terus mimpi? Kalau lo siap berubah, ketik di kolom komentar, gue siap berubah. Karena ini adalah titik balik lo.